mungkin ada terus kena peraturan akhirnya kaganggu di acara. Tolong itu dikosongkan. Ada diantap dah jalma, ada tulungan ngaganggu. Tolong dia pakai di lingihan. Mengaktok dia tak kenal. Satu acara saya sambung dua ustaz diberi penela aman. Siap aman? Alhamdulillah. 15 juta ulah gagal karena kurang kilang aman. Kepada Al Ustaz Ujudin dari kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, waktu dan tempat kami persilakan. Bukan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih kurang kencang suaranya saya. Sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ikut kencang semuanya dari ujung sono sampai sono Sagayan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-masjida ussisa 'ala at-taqwa. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang sungguh sangat semangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati para kiai, ibu-ibu dan bapak-bapak, sadayana, kumaha derawan? Sadayana. Sekali lagi kumaha derawan? Alhamdulillah. Walaupun sedikit di tengah bahasa Sunda, atau sudah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan karunia Allah yang sangat banyak, dengan menggunakan alat teknologi secanggih apapun, kita tidak akan bisa menghitung akan nikmat dan karunia Allah. Komputer lah saat secanggih sekarang ini tidak akan bisa menghitung akan anugerah nikmat Allah. Notebook, laptop, apa semua namanya. Kalau kita itu mulai dari kita bangun tidur sampai bangun lagi, itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kami dan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi akhir zaman yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju kepada zaman kemenderaan, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab di bawah panji-panji Tuhan dalam waktu yang relatif singkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sadayana yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan pada kesempatan ini ada peresmian masjid. Nama masjidnya Masjid Jami'ul Hasanah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Jami'ul Hasanah, artinya akan mendatangkan semua dalam segala hal mendapatkan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita berbicara tentang masjid, tentu yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita adalah tempat orang soleh, sholat. Pikiran kita di dalam hati kita, kalau kita menyebut masjid adalah pasti di dalam batin kita adalah ada ungkapan, oh tempat orang sujud, oh tempat orang sholat. Tapi Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa masjid bukan hanya digunakan untuk tempat sujud, masjid bukan hanya digunakan untuk tempat sholat, masjid bukan hanya digunakan untuk tempat rukuk, takbir dan lain-lain. Akan tetapi fungsi dari masjid itu adalah untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat. Tuh, intinya.
Masjid ini bukan hanya sekedar untuk sholat. Kalau nggak waktu sholat sepi nggak dibersihin, itu namanya salah. Salah. Makanya tadi saya ingat pesan dari Bapak Kepala Desa, saya sangat terinspirasi banget bahwa katanya ini adalah tugas dari generasi muda. Nih adik-adik saya yang kecil-kecil ini akan bangkit nanti suatu saat 5 tahun, 10 tahun ke depan akan membawa nama baik kita ya. Kita pos. Kalau kata dari Azhari, kenapa dibilang kita pos? Mungkin banyak pos kali ini. Benar ya? Nah ini adalah tugas dari generasi muda yang umur 15 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan akan membawa nama baik desa ini, akan menuju kepada desa yang lebih baik. Amin. Oleh karena itu para generasi muda, ini anak-anak muda tugasnya adalah untuk mengasah dimensi tauhidnya di dalam hatinya. Masjid inilah sentralnya. Makanya kata ulama, masjid ini adalah the central of activity, kata orang sekarang. Pusat dari seluruh aktivitas anak-anak muda ini, hiasi dan seluruh kepribadiannya di masjid. Tapi ingat, masjid ini adalah sumber dari segalanya, Bu. Ini teman-teman dari dai muda semua. Ini juga termasuk dai muda. Bukan hanya orang yang berdiri di sini juga namanya dai muda, Bu. Nah, saya yakin anak-anak muda inilah akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah. Itu dalam surat apa tuh? Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang selalu senantiasa mendirikan sholat. Nah ini khususnya pesan saya terakhir, karena mungkin saya nggak terlalu panjang lebar, Pak. Saya nggak panjang lebar, ada teman saya nanti dari Azhari. Kita, anak muda inilah menjadi pemegang estafet kepemimpinan, tapi jangan lupa anak muda jangan lepas kontrol. Sampai jam berapa nih? Jangan lepas Jam 2. Apa kontrol kita? Iman kepada Allah. Anak-anak muda gaul. Kalau kata orang Jakarta sekarang, anak-anak muda itu fan-nya kepada siapa? Kepada Michael Jackson. Betul nggak? Fan-nya kepada Justin Bieber. Fan-nya kepada Ayu Ting. Cinta semua. Itu semua itu boleh, tapi jangan sampai kelewat batas. Ingat, kalau anak muda kelewat batas, maka dia akan lepas kontrol dan akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ingat, jangan lupa lepas kontrol. Itulah sebabnya fungsi dari ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengajarkan nilai tauhid di dalam anak-anaknya. Tanamkan keyakinan, inilah yang akan menjadi membentengi dirinya. Sebelum dia menjadi presiden, tanamkan dulu akidah biar dia tidak korok. Kalau dia menjadi seorang guru, tanamkan akidah di dalam dirinya biar tidak bohongin anak muridnya. Kalau dia jadi insinyur, kalau dia jadi seorang ilmuwan, tanamkan akidahnya dulu biar tidak membohongi orang-orang bodoh. Nah itulah, makanya kontrol kita adalah iman kita kepada Allah. Tahu namanya kontrol itu rem. Tahu rem? Kontrol. Ibu-ibu sekarang saya ajak ke Jakarta, mau nggak? Mau nggak? Mau. Pakai mobil, mau nggak? Mau. Tapi mobil gratis juga, mau nggak? Mau. Tapi nggak pakai rem? Nggak mau. Itu namanya bunuh diri. Makanya kan fungsinya tauhid di dalam diri kita adalah membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengontrol diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama mereka tidak akan merubah nasib dirinya sendiri. Anak-anak muda dia tidak akan bisa berubah kalau dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Desa Cikopas. Lupa mulut dari Cikopas.
Kita pun gak akan bisa berubah kalau nggak desanya, masyarakat yang akan bisa merubah dirinya sendiri. Dan inilah wadah kita, masjid inilah sebagai sentral kita untuk merubah masyarakat ini menjadi baldatun, tauhidatun, warabbun. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup kita sama-sama baca sholawatnya. Mau nggak? Oh, karena tadi suaranya bagus banget ya, Masya Allah. Ini saya baca sholawat tadi luar biasa. Kita sama-sama baca sholawat sebelum kita tutup. Sekali lagi sebelum saya tutup, ini adalah pengalaman dakwah saya yang paling bagus kok. Saya kemarin ke Bali, ke Sumbawa, dan ini hanya yang paling menarik kalau menurut saya. Dan selesai masjid ini bukan hanya harus dimakmurkan dulu ya. Besok harus semua sholat juga ya, bersama ya. Masa masjid baru kagak mau diisi. Pengalaman saya di Bali itu, ketika saya berjamaah sholat subuh di Bali, Bali yang kita kenal sebagai banyak agama Kristen di sana ya. Subuhnya penuh masjidnya. Dan lebih bagus lagi, setiap jamaah yang masuk masjid dibagiin roti sama kopi. Enak. Bagian rotinya enak, makanya yang kerja datang ya. Mudah-mudahan kepala desa juga kayak gitu besok. Amin. Amin. Mungkinlah hanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.